Mulai kembali. Terima kasih Kang Devi. Oke Bapak Ibu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beberapa saat lagi kita akan mulai kembali kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya malam hari ini masih semangat, masih dalam keadaan yang terbaik. Nah, sebelum acara dimulai, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, boleh dong di absen terlebih dahulu dari kota mana aja. Nah, boleh dong di kolom komentar, di kolom chat room. Nah, dari kota mana aja? Ya, Ibu Popi, Ketapang, oh, Insya Allah ya. Dari tadi ya, Ibu Hawa Aziz, Masya Allah. Dari Jogja, dari Makassar. Mana nih paling jauh? Pangandaran, Gorontalo, Bogor ya. Masya Allah. Ya ini kami seluruh tim dari Art of Dakwah ada di Kota Bogor semuanya ya. Yang jauh dari Bogor, Wakil Upin Ipin dari Kuala Lumpur, Kak Siva, Masya Allah ya. Dari Sukabumi, dari Ciparai, Kabupaten Bandung, wah, luar biasa, lengkap sekali ya, alamat sesuai KTP ya. Oke, mohon izin kita mulai jam, Kak Ros ada ya, Kak Siva ada, wah. Kita mulai jam 20:10, 4 menit lagi insya Allah kita akan mulai acara kita pada kesempatan kali ini. Judulnya adalah mengemas materi yang menggugah. Oke. Nah ini bagian dari public class Art of Dakwah. Bagaimana caranya mengemas materi yang menggugah. Nah, selain ada public class, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, di Art of Dakwah juga ada program private class. Nah, pelatihan communication skill dan juga public speaking di private class Art of Dakwah bersama Kang Asep Supriyatna ya. Dari izin Camada kendala dengan kameranya. Oke, baik, nggak apa-apa. Dari mana lagi Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya? Nah, baik. Nah, sebelum acara ini dimulai, nah Bapak Ibu yang punya sosial media boleh dong di screenshot dan juga di share ke sosial medianya masing-masing. Kemudian di mention @Art of Dakwah ID ya. Nah, kita ada akun yang punya Instagram. Nah, silahkan di screenshot kemudian mention Art of Dakwah ID. Nah, nanti juga akan ya @Art of Dakwah ID ya. Ini akun Art of Dakwah ya. Dari Bogor, salah benda. Baik. Nah, ada Pak Aceng, ada Mbak Yeni, ada Pak Gusman, Masya Allah ya. Dari Malaysia, dari Depok, Alhamdulillah ya hadir juga ya. Oke. Baik, Kang Devi, kita mulai acara kita pada malam hari ini ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai acara kita pada malam hari ini. The Art of Dakwah mempersembahkan
Oke. Insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak, diulang ya. Oh, luar biasa ya. Oke, sekali lagi. Mudah-mudahan yang jawaban salamnya paling semangat, paling ikhlas. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doanya malam hari ini ya. Amin. Amin. Yang jomblo mudah-mudahan segera menikah. Telepon atau Amin. Udah amin ya, saya belum salam nih ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat. Kamu gak semangat lu? Alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali kita di tempat ini. Walaupun pertemuannya online, mudah-mudahan tidak mengurangi majelis ilmu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang terbaik untuk kita semuanya. Suaranya kecil. Tes. Sudah aman ya? Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang terbaik untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya. Dan juga tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya selaku umatnya. Baik Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum acara ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah wajib menghidupkan video gitu ya. Silahkan dihidupkan videonya dan juga audionya di mute terlebih dahulu kecuali nanti diminta untuk berbicara. Karena ini adalah kita menggunakan aplikasi Zoom, memungkinkan kita untuk saling bertatap muka karena Zoom ini ada learning experience yang berbeda gitu ya. Dan sehingga teman-teman yang kameranya aktif ya, saya yakin pasti duduk gitu ya, nggak sambil rebahan gitu ya. Oh, ada yang rebahan kan, kelihatan kan kalau sambil rebahan langsung bangun ya. Mas Arfani, maaf ya Mas, ini saya nggak sengaja itu ya. Nyebut cuman memang pas aja itu ya. Iya, ibu-ibunya juga ya pasti pakai kerudung, pasti menampilkan penampilan yang terbaik gitu ya. Karena salah satu adab dalam menuntut ilmu, berkahnya ilmu itu kan karena ridho gurunya, kemudian karena kita menghargai ilmu gitu ya. Nah, sehingga salah satu adabnya adalah dengan talaki ya, saling menatap, saling bertemu. Tapi karena pertemuan kita ini online, mudah-mudahan dengan menghidupkan kamera bertambah keberkahan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya beda kok ya. Yang didapatkan dari menghidupkan kamera dengan yang tidak, dengan yang sungguh-sungguh dengan yang tidak. Karena aplikasi online ini memungkinkan kita multitasking gitu ya. Kalau kata Ustadz Asep itu multitasking itu bisa menurunkan IQ 85%. Ini penelitiannya Ustadz Asep itu ya. Ya, ini ada penelitian Bapak Ibu semuanya di Amerika terkait dengan orang yang sering melakukan multitasking itu ya, IQ-nya menurun 85% itu ya. Karena ini aplikasi online dan juga saya yakin Bapak Ibu semuanya kalau kita tidak fokus, pasti gitu ya. Kecuali ada uzur, Bapak dan Ibu semuanya boleh untuk tidak menghidupkan kameranya. Mudah-mudahan tetap fokus. Sedang kurang sehat. Mudah-mudahan segera Allah beri kesembuhan ya. Yang sedang sakit nggak apa-apa ya. Yang tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan lebih baik dihidupkan kameranya. Tidak dihidupkan juga tidak apa-apa itu ya. Dan juga yang menghidupkan kamera, hati-hati ya, aurat saudaranya, aurat keluarganya yang berseliweran di belakang, kanan kiri, samping kanan kiri. Dijaga, hati-hati, pastikan tembok kosong, tidak ada yang lewat gitu ya. Tetap dijaga auratnya. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, sebelum acara ini kita mulai, boleh dong ya semua ya. Wah,
Luar biasa ya. Kalau misalnya saya sebutkan angka 1. Nah, saya sebutkan angka 1. Nah, saya sebutkan angka 1, Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian tangan kanan, angkat. Oke, naik ke atas, katakan, woi. Oh, oke, kok nggak kedengeran ya? Woi. Oi. Kok kayak kesel gitu sih. Nah, kemudian yang kedua adalah angkat kedua jempolnya, katakan asik ya. Kalau materi-materi pembelajaran yang kita sajikan itu menarik ya, itu kan bikin audiensnya makin asik gitu ya. 2. Asik. Ada yang kurang ya. Patahkan kepalanya ke kanan. Ke kanan. Ulangi. 2. Asik. Oke, yang ketiga. Nah, lambaikan kedua tangannya, kemudian ke depan, katakan wus. Wus. Tiup ya, pastikan gak ada orang di depan gitu. Kita ulang. 1. Woi. Lagi 1. Woi. 2. Asik. Banyak ketinggalan kepalanya, miringkan. 2. Asik. 3. Wus. 3. 2. Asik. 2. Asik. 2. Asik. Oke, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu sahabat semuanya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya. Selain di public class, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita juga... Suaranya hilang Kang Ramli. Suara kecil. Apa? Iya, ini ternyata mic-nya nular dari Kang Asep ya. Volumenya ternyata harus dipegangin ya. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, kendala bukan terjadi di ruang dengar Anda gitu ya. Nah baik Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah sampaikan bahwa selain dari public class, kita juga ada yang namanya private class Art of Dakwah, yaitu sebuah kelas online private yang dibimbing langsung oleh Kang Asep Supriyatna, yang berkaitan dengan ilmu communication skill, public speaking, dan juga apa saja yang dipelajari nanti banyak banget gitu ya. Nah, seperti apa programnya? Kita lihat beberapa alumni yang sudah mengikuti program private class Art of Dakwah. Kang Devi boleh dong diputar beberapa videonya. Terima kasih banyak. Ini sebetulnya saya ikut kelasnya juga. Waktu itu dadakan banget ikut kelas previewnya. Terus terakhir katanya Kang Devi, ini 10 orang pertama yang bisa daftar, bisa dapat potongan harga langsung buru-buru gitu. Dan nggak tahu nih kan kelasnya bakal mau kayak gimana. Terus nggak tahu akan dilombakan. Tapi waktu itu saya sempat 2 kali bolos karena ada kelas lain. Terus saya kejar lagi, saya nonton rekamannya. Terus karena ini kayaknya kesempatan yang baik banget untuk saya sendiri bisa berlatih gitu ya. Saya harus menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ya semua yang udah dikasih ilmu-ilmunya gitu ya saya terapin, berusaha untuk ada beberapa ilmu-ilmu yang baru saya dengar gitu ya, supaya kita juga lebih tenang, kita bisa lebih lepas gitu ya ngomongnya gitu. Terstruktur juga terutama. Ini juga hal yang pertama baru saya dapatkan. Jadi terima kasih banyak para fasilitator, Ustadz Budi terutama, dan juga Asep, terima kasih banyak. Kang Devi juga yang suka saya gangguin, Kang mana ini rekamannya gitu ya. Dan teman-teman semua di kelompok 3, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi mungkin di kelas-kelas yang lain, atas kelasnya Kang Asep. Hatur nuhun. Ya, baik. Satu aja ya, Kang Devi ya. Masya Allah. Ini Mbak Arum, ini dosen psikologi. Beliau saat ini tinggal di Jerman. Nggak tahu sekarang sudah pindah lagi ke Indonesia atau belum gitu ya.
Nah, ini beberapa programnya Bapak Ibu semuanya. Apa bedanya private class dan public class? Bedanya adalah kelas di private class itu kelas percepatan gitu ya. Di public class kita melaksanakan itu kurang lebih sebulan sekali, minimalnya sebulan sekali dengan peserta di atas 100 biasanya ya. Nah, kalau di private class kita batasi maksimal 50 orang, kemudian kita siapkan juga para fasilitator untuk membantu mengakomodir pembelajaran Bapak dan Ibu semuanya lebih interaktif lagi, lebih aplikatif lagi. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung berinteraksi, langsung berkonsultasi gitu ya dengan para fasilitator Art of Dakwah. Nah, baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, kita mulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita panggilkan guru kita semuanya. Kita angkat kedua jempolnya. 2, asik gitu ya. Kang Asep Supriyatna. Pada Kang Asep Supriyatna kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai subuh ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Baik, Bapak, Ibu-ibu, sahabat Art of Dakwah yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di event Public Class Art of Dakwah di bulan Juni ini. Alhamdulillah ini sudah berapa purnama kita nggak berjumpa di public class. Alhamdulillah nih ketemu lagi dengan Teh Rika, ketemu lagi dengan Kak Siva dan teman-teman alumni dan juga sahabat Art of Dakwah yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tentunya untuk Rasul tercinta, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apa kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, Pak Heru dan Bunda Yati, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah saya senang banget malam hari ini. Tadi maraton dari pagi sampai sore, lanjut malam hari ini. Tadi malam juga sama, begadang gitu kan harus menyiapkan event tadi bersama para pengusaha, dan alhamdulillah hari ini bisa membersamai sahabat-sahabat Art of Dakwah. Yang daftar sih dari kemarin nih sekitar 300-an, dan mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Dan malam hari ini kita akan bagi para alumni mungkin ini enrichment, tambahan materi yang sudah didapatkan ya, penyegaran kembali bagi Bapak Ibu mungkin yang baru ikut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi bagaimana sih ketika kita berbicara, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan pesan, ketika kita mengajar, nah materi yang kita sampaikan itu bisa menggugah. Ada yang mau? Alhamdulillah. Baik. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang seni mengemas materi yang menggugah, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semuanya terkait dengan bagaimana dakwah ini, materi yang kita sajikan menjadi sesuatu yang berdampak tentunya untuk kehidupan kita. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, pernah nggak sih kita apa sih harapan terbesar saat kita berbicara, ketika kita ngajar, ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita ngisi training, ketika kita ngobrol, apa sih yang kita harapkan saat itu? Kira-kira apa yang kita harapkan? Boleh dong diketik di kolom komentar biar kita tahu apa sih harapan terbesar ketika kita berbicara itu. Oke, makasih. Bisa paham. Oke. Bisa berpengaruh, ditanggapi, didengar. Oke, paham, mengerti apa yang dibicarakan, betul kan? Ya.
kemudian apalagi diperhatikan, dipahami, tujuannya tersampaikan, audiennya nggak ngantuk. Nah, tinggal dikasih aja itu kopi ya. Dapat dipahami, menggugah, bisa dipahami, orang paham, orang yang kita ajak mengerti. Oke, baik. Tidak akan lepas dari paham, mengerti, diperhatikan, melekat. Wah, ini kayak lem dong ya. Ketagihan. No, ini kayak apa, Dev, yang suka ketagihan itu, Dev? Aditif ya. Menyimak dengan baik agar orang memahami apa yang kita sampaikan. Suara saya terputus-putus katanya. Benar kah? Lancar, Ustaz, aman. Oh, lancar ya. Ilmunya nyampe. Enjoy. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini banyak banget nih. Hatur nuhun ya semuanya yang sudah apa namanya memberikan jawabannya. Oke. Wah, masih ngeburudul nih Kang Devi ya. Nah, ketika kita berharap saat kita berbicara itu sebenarnya kan tadi betul. Harapan terbesar ketika kita nyampein sesuatu, berbicara, ngisi training, ngajar, kemudian seminar, pengajian, daurah, apapun itu bentuknya. Yang kita harapkan itu adalah audien bisa memahami apa yang kita sampaikan. Tidak hanya paham, yang kita harapkan mereka bisa menyerap apa yang mereka terima itu dan bisa mempengaruhi hidupnya. Betul kan? Bisa berpengaruh dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang namanya kita berbicara bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, transfer informasi, tapi bagaimana agar bisa memberikan satu daya dorong untuk melakukan perubahan. Setuju ya sampai di sini? Oke, baik. Nah, tetapi pernah nggak sih pada faktanya kita merasakan, kita menyimak ketika kita ikut kajian, ikut training, ikut pelatihan, lalu kita bilang begini, sayang ya topiknya padahal bagus, materinya muter-muter nggak jelas. Ada yang suka begitu? Pernah? Gitu kan? Atau misalkan topiknya menarik loh, cuma sayang materinya membingungkan gitu kan. Jadi topiknya menarik gitu kan. Topiknya hot banget, membahas tentang sesuatu yang lagi hot. Tapi ketika ini teh lagi ngebahas apa sih, muter-muter nggak jelas, bingung saya jadinya. Atau misalkan wah, judulnya bagus banget, tapi nggak tahu tadi penjelasannya ngambang, ngaler ngidul. Ada yang suka begitu kan? Baik kita yang melakukan gitu kan, atau kita yang nyimak. Gitu. Kita yang menyimak. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara. Saya mungkin termasuk yang kalau bahasa saya sih agak cerewet dalam urusan materi. Saya agak cerewet dalam urusan bagaimana materi ini bisa dipahami oleh audien. Terkadang saya dalam tanda petik ya, kalau bahasanya Kang Ramli suka bid'ah gitu kan. Harusnya pakai materi ini, enggak gitu kan. Gimana kalau materinya diginiin gitu kan, diubah dikit gitu kan, direvisi dikit biar lebih jeleb gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya itu yang terjadi gitu. Kenapa? Karena kalau dibiarkan apa adanya, bisa saja topik yang sedang kita angkat itu menarik, lagi dibincangkan, lagi dibicarakan. Tapi karena materinya nggak terstruktur, materinya acak-acakan, materinya muter-muter gitu kan, membingungkan, nggak bisa dipahami, ngambang, akhirnya tidak memberikan dampak dan perubahan. Dan kita tidak ingin seperti itu. Pertanyaannya, kalau begitu, tugas siapa sih materi itu bisa dipahami oleh audien? Tugas siapa? Iya, tugas kita sebagai penyampai. Makanya tugas utama bagi seorang pembicara adalah melayani audiennya. Ini perhatikan nih. Jadi tugas utama kita itu adalah melayani audien. Kenapa sih kira-kira kita harus melayani audien? Coba boleh dong. Kira-kira kenapa? Kenapa sih kita harus melayani audien? Kan harusnya kita yang dilayani dong, kita pembicaranya. Tapi kok ini enggak, kita yang malah dilayani. Kira-kira kenapa?
Kenapa? Biar memperhatikan. Oke, good. Apalagi? Kenapa sih kita yang harus melayani audiens? Oh, ada komunikasi dua arah, biar hati juga saling connect. Cie, ini Kang Devi nih. Apalagi? Agar bisa communicable, karena audiens adalah bintangnya. Oh yes. Oke, good, baik. Teman-teman sekalian, karena audiens itu adalah wasilah kita dapat pahala. Sekali lagi, apa? Audiens itu adalah wasilah kita dapat pahala. Coba kalau kita ngomong sendirian, jadi pahala nggak? Nggak jadi. Gitu. Kenapa jadi pahala? Karena kita berbicara di hadapan orang, audiens kita. Maka audiens kita itu adalah, dalam tanda petik, itu yang harus kita servis. Itu yang harus kita layani. Maka jangan jadi pembicara yang menzolimi audiens. Nah, seringnya kalau audiens nggak paham, yang disalahkan siapa? Audiensnya. Kalau audiensnya ribut, yang disalahin siapa? Audiensnya. Kalau audiensnya nggak fokus, ngantuk, yang disalahin siapa? Audiensnya. Kalau murid-murid malah ngobrol, yang disalahin siapa? Muridnya. Gitu. Padahal ya harusnya yang pertama kali dikoreksi adalah kita, karena kita yang serve, kita yang melayani. Berarti saat audiens itu tidak tergerak, gitu. Saat audiens ini tidak menarik dengan kita, berarti saat itu kita tidak sedang melayani, atau pelayanannya buruk. Maka bukan saatnya lagi ketika audiens itu, ini kenapa sih pada tidur? Ih, malas-malas gini. Bukan begitu, harusnya gimana? Apa yang saya lakukan ya biar mereka nggak ngantuk? Nah, begitu. Jangan-jangan selama ini kita hanya fokusnya pada audiens, yang nyalahin audiens. Padahal tugas utama untuk menservis audiens itu adalah kita. Bukan kita yang harus, tolong ya dengerin ibu. Oh, ada yang suka begitu guru? Siapa? Perhatiin, hargai dong. Ini ibu yang ngomong. Ya, itu hargain. Jadi kita yang minta dihargain. Enggak lah, kita yang justru harus menghormati audiens kita. Tadi pengalaman ketika siang, jam setelah makan siang itu kan jam yang sangat luar biasa. Gitu. Sudahlah ruangannya dingin, gitu ya. Habis makan, gitu kan, lampunya redup, wah gitu kan, ambience-nya itu cocok, gitu kan, suaranya sayup-sayup, lantas kemudian pada tidur, gitu kan. Lalu saya bilang ke Kang Ramli, Kang, cut, coba lihat tuh para audiensnya pada tidur, gitu kan. Salah siapa? Ya kita sebagai penyaji, sebagai pembicara. Maka disitulah kenapa sebagai seorang public speaker, sebagai seorang pembicara, maka perhatikan materi yang sedang kita sampaikan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, kenapa? Karena makna dari berbicara, makna dari dakwah, makna dari kita menyampaikan sesuatu kan bukan tentang sekedar atau sekadar bahwa tersampaikannya informasi, enggak. Bahwa ketika kita berbicara hanya sekadar kita bisa menyampaikan satu pengetahuan, tidak asal bunyi. Tetapi berbicara itu adalah tentang mentransfer antusias kita sehingga terjadi pengaruh positif terhadap kawan bicara kita, terhadap audiens kita. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong dengan omongan yang bisa menggerakkan, lebih baik diam aja. Karena diam itu jauh lebih baik daripada ngomong bikin onar, bikin masalah.
Nah, maka Ibnu Rajab memberikan kepada kita ketika membahas dan menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan tidak ada perkataan yang bersifat pertengahan antara bicara dan diam. Yang penting kan ngomong, nggak ada, nggak begitu. Yang ada adalah suatu ucapan boleh jadi adalah kebaikan sehingga kita pun diperintahkan untuk mengatakannya. Boleh jadi suatu ucapan itu mengandung kejelekan sehingga kita diperintahkan untuk diam. Jadi nggak ada pilihan, ada yang penting ngomong aja lah, terserah dia sakit hati kok, nggak begitu gitu. Prinsipnya nggak begitu. Prinsipnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan materi ini, menyampaikan pembicaraan kita dengan baik. Apakah nanti tidak ada yang sakit hati? Ya enggak juga. Kita tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Enggak, pasti akan ada. Nah, pertanyaannya menurut teman-teman, kira-kira materi yang baik itu seperti apa sih? Kira-kira materi yang baik yang menggugah dan kemudian bisa mendorong perubahan pada audien itu materi yang seperti apa kira-kira? Kira-kira materi seperti apa? Aplikatif, mendatangkan pahala. Iya, betul. Apalagi? Materi yang baik itu yang seperti apa sih? Yang komunikatif, terstruktur. Nah, ini kalau alumni biasa tuh dengan bahasa terstruktur. Materi yang menyenangkan. Jadi kalau misalkan kita berbicara di hadapan para pelaku riba, maka kita nggak boleh ngomongin riba. Kenapa? Kalau ngomongin riba tidak menyenangkan, begitu? Mudah dipahami, oke, baik. Materi yang lagi up to date, oke. Materi yang sistematis, memahamkan dan terstruktur, oke, baik, terima kasih. Ada 3 kata kunci yang bisa menjadi ukuran apakah materi kita bagus atau tidak. Yang pertama, materi kita itu harus memuaskan akal. Yang kedua, menenteramkan jiwa hati. Dan yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, itu sudah tahu kita sebenarnya. Betul nggak? Materi yang bagus, materi yang bisa menggerakkan. Ketika apa? Bagi audien, iya, masuk akal nih. Nah, itu pasti menggerakkan tuh. Waduh, tentrem jiwa saya. Itu pasti itu menggerakkan. Atau sesuai dengan fitrah manusia sehingga diterima. Kenapa terjadi penolakan? Kenapa terjadi resistensi? Kenapa terkadang ketika kita berbicara nggak digubris gitu kan? Nggak direspon? Karena bisa jadi bagi mereka materi kita itu nggak masuk akal. Bagi mereka materi kita itu nggak menenteramkan jiwa mereka. Bagi mereka materi kita itu nggak sesuai dengan fitrah manusia. Itu saja. Maka ukuran ini yang perlu diperhatikan. Misalkan tadi mudah dipahami, berarti kan memuaskan akalnya sehingga mudah dipahami. Inspiratif, berarti menenteramkan jiwanya, menyentuh hatinya. Makanya Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Bil hikmah itu memuaskan akal. Wal mau'izatil hasanah itu menyentuh jiwa. Makanya perlu adanya tadi inspiratif, menyemangati. Pemasaran atau penasaran, bikin penasaran makinnya gitu. Mudah dipahami gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Maka berarti kalau misalnya kita sedang menyampaikan materi, kira-kira materi kita itu memuaskan akal audiennya sih? Menenteramkan jiwa mereka nggak sih? Sesuai dengan fitrah manusia nggak sih? Kalau sudah, ya sudah sampaikan. Tapi kok nggak paham juga? Itulah yang terbaik yang Allah hadiahkan saat itu. Itu aja. Gitu. Kan tidak ada satu kekuatan yang bisa kita jamin apa yang kita sampaikan itu orang paham. Kan enggak. Yang penting kita sudah menyiapkan dengan persiapan yang terbaik. Menyiapkan materi dengan struktur yang terbaik. Setelah itu kita sampaikan, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalaupun audiennya begini begitu,
Ya udah, itu yang terbaik saat itu. Tinggal kemudian kita evaluasi, kita perbaiki. Oke, nah malam hari ini terus gimana dong Kak Asep caranya seni mengemas materi yang menggugah itu? Yang pertama, tips dari saya bagi alumni maupun sahabat Art of Dakwah semuanya, yang pertama, pilih topik yang bisa memberi solusi. Maksudnya apa? Maksudnya berarti Anda harus tahu problem audien, dengan siapa Anda berbicara, lalu masalahnya apa, dan Anda datang membawa solusi. Misal gini, Kak Siva nggak tahu ini ya, nggak tahu apa oskadon ya. Panadol tahu nggak Kak Siva? Panadol nggak tahu ya. Paracetamol lah, paracetamol kan itu. Misalkan Kang Ramli datang tuh ke Teh Rika, bawa misalkan paracetamol. Saat itu Teh Rika mungkin lagi sakit perut. Yang dibutuhkan sebenarnya oleh Teh Rika apa? Entrostop misalkan. Kok nyebutin merek sih gitu kan? Ya pokoknya itulah gitu kan. Jadi nggak diapet gitu kan, nggak sesuai dengan problem, akhirnya jualan kita jadi nggak laku kan. Kalau dalam konteks jualan kan begitu gitu. Sama materi kita juga begitu, materi itu akan sangat mudah untuk diterima ketika sesuai dengan problem yang ada di tengah audien yang kita hadapi. Maka pilihlah topik yang memberi solusi. Apakah ada topik yang tidak memberi solusi? Bukan sebenarnya tidak memberi solusi, tapi tidak tepat dengan audien yang kita ajak berbicara. Contoh misalkan, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas kajian usul fikih. Bahwa di dalam kajian usul fikih ada kaidah begini. Anak-anak bengong, Ibu apa itu Bu ya? Emang kenapa nak? Nggak ngerti Bu. Masa kamu nggak ngerti? Dengerin aja deh. Perhatikan aja. Wah, ternyata ngobrolnya sama anak PAUD. Kan jadi tidak memberikan solusi gitu. Padahal kita tahu Islam itu solusi. Gitu. Maka ketika kita menyiapkan materi, maka pastikan materi kita itu memberi solusi. Bukan hanya sekedar keren-kerenan gitu loh. Ini loh judulnya keren banget. Bukan. Tapi memberi solusi. Bukan hanya sekadar hahaha gitu. Ketawa ketiwi, enggak. Tapi adakah solusi yang ditawarkan? Nah sekarang saya kasih tugas untuk teman-teman semuanya. Saya beri waktu 2 menit. Coba kira-kira pilih salah satu aja ya malam hari ini. Solusi apa yang mau diberikan kepada kawan bicara kita, audien kita? Silakan. Direnungkan aja, boleh ditulis. Bebas. Ada pertanyaan, apakah cari materi yang sedang viral? Belum tentu juga. Gitu. Belum tentu juga. Karena ada yang viral tapi nggak dibutuhkan. Tergantung siapa kawan bicara kita. Jadi mohon ulangi dari mana? Dari salam. Ya. Jadi pilihlah materi yang bisa memberikan solusi. Terserah gitu kan. Mau solusi tentang keluarga, mau solusi tentang sholat, mau solusi tentang cara baca Quran, mau solusi tentang apapun itu. Yang kalau kita ajarkan mereka terbantu dan diberi solusi. Solusi menyelesaikan hutang riba, itu keren banget, pasti akan dicari gitu. Solusi agar tenang menghadapi ujian, nah itu kan solusi juga. Tentang misalkan apalagi mudah memaafkan, terserah. Pokoknya ada problem dan kita punya solusi. Nah dari mana solusi itu? Ya dari Islam gitu, bukan dari yang lain. Betul, solusi yang mustanir.
solusi sukses dunia akhirat. Syaratnya meninggal dulu. Gitu. Gak akan sukses akhirat kalau belum meninggal. Oke, makasih. Kiat sukses di langkah pertama masuk kuliah. Oh, kan ada tuh. Solusi kosmetik remaja. Itu juga jadi solusi. Bunda apa? Bunda Yati? Solusi yang mau diberikan? Berlatih mijit bagi istri agar disayang suami. Wah, itu pasti para istri itu para suami ya, para suami mendaftarkan istri. Istri yang nggak mau ikut kan gitu. Jadi pilih topik untuk memberi solusi. Sudah ya? Oke, baik. Nah, kalau sudah solusi agar anak biru walidain. Sip. Baru mau tulis Pak Ustadz. Ya boleh Bu, silahkan ya. Cara latihan bicara untuk pemula tanpa baca. Keren tuh ya. Kiat menghadapi himpitan ekonomi. Lunas hutang tanpa dibayar. Nggak perlu berhutang, insya Allah lunas. Ya. Solusi cinta literasi. Macam. Akan ada tuh kan, pasti akan ada. Dan nggak perlu ada judulnya solusi ya, nggak perlu. Gitu. Nggak perlu selalu diawali dengan solusi. Oke. Ya. Termasuk yang sifatnya literasi pun, gitu kan, berikan itu dalam rangka solusi. Ya. Dalam rangka memberikan solusi. Misalkan terkait dengan ilmu alam, ilmu alat, apapun ilmu itu, niatkan ini adalah memberi solusi untuk mereka. Makanya berarti nanti ketika menyampaikan, kita dalam rangka membantu mereka memecahkan masalah hidupnya dengan materi yang kita sampaikan. Solusi hijrah pemuda agar tidak futur. Menemukan jodoh ideal. Semangat belajar di tengah ujian. Tengah kesibukan. Matematika mudah, keren tuh kan. Kenapa? Karena dari dulu matematika itu mudah. 1 tambah 1 sampai hari kiamat pun tetap aja 2. Ibu bahagia, keren. Sip, mantap ya. Oke. Cinta ditolak, dukun bertindak. Doa bertindak. Ini berarti solusi bagi para ikhwan yang ditolak. Saya ikutan Kang Teja ya. Tuh kan mencegah anak kecanduan gadget. Ibu bahagia, happy mom. Ya iyalah, happy mom itu ibu bahagia, Kang Ramli. Hati-hati dengan hati. Wes, keren banget ya. Hati-hati dengan hati, nanti jatuh hati. Akhirnya sakit hati. Baik, langkah kedua. Setelah dipilih topik yang bisa memberikan solusi, langkah yang kedua, silahkan susun alur materinya. Dari apa? Secara ringkas sebenarnya ketika kita membuat materi hanya 3. Yang pertama itu pembuka atau opening, yang kedua itu isi materinya, yang ketiga itu penutup. Biasakan menulis. Biasakan apa? Menulis. Ditulis dulu alur materinya. Saya di laptop saya kalau saya mau bikin materi bukan buka PowerPoint, ya, tapi buka catatan dulu. Saya tulis dulu. Pembukanya ini, pembukaannya, isi materinya ini, penutupnya ini. Nah, kalau di private class nanti bisa dirinci lagi tuh. Dari mulai pembuka tuh harus begini. Ada poin-poinnya. Isi materi itu begini. Ada poinnya. Penutup itu begini. Ada poinnya. Minimal sekarang 3 poin ini dulu aja sebagai awalan. Isi materi ya apa? Problem dan solusi. Solusi yang kita tawarkan. Kalau tadi kita punya ilmu, berarti ilmu yang mau kita sampaikan itu apa? Hati-hati dengan hati. Pembukanya apa ya? Saya buka dengan apa ya? Gitu loh. Ada jembatan, ada bridging. Nggak tiba-tiba ngomong tentang hati. Hati dengan hati. Gimana ya? Apa yang mau akan saya sampaikan agar nyambung nih? Setelah salam kok tiba-tiba bahas hati-hati dengan hati. Itu namanya pembuka. Barulah kemudian menyampaikan apa isi dari materi hati-hati dengan hati itu. Baru ditutup. Berupa apa penutup itu? Ya berupa ajakan agar
audien bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan. Oke, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, nah sekarang silahkan coba dari materi yang sudah teman-teman tadi tentukan, coba bikin pembukanya apa, isinya apa, penutupnya seperti apa. Poin-poin aja dulu, ya nggak usah rinci, nggak usah rinci. Nah, sudah? Oke. Kang Devi juga boleh, Kang Devi. Ini kalau termenung gitu berarti lagi mikir tuh Kang Devi ya. Pak Arfani sehat, Pak Arfani. Masya Allah. Ini jenggotnya makin tebal aja nih, Masya Allah. Oke, silahkan coba. Nah, bisa tuh kalau pembukanya dengan fakta silahkan menjadi pembuka ya, sehingga bisa menghubungkan dengan materi yang mau kita sampaikan. Berarti carilah fakta yang sesuai dengan isi materi kita. Nah, boleh tuh. Pembuka fenomena anak remaja ingin tampil cantik instan. Nah, boleh tuh. Isinya bagaimana Islam belum selesai. Udah di enter kan gitu. Jadi, Ustaz, apa bedanya fakta dengan problem yang ada di isi? Fakta itu problem dan itu disampaikan bisa di pembuka. Nah, di isi itu adalah solusinya. Gitu ya, Mbak Fatia. Ya, baik. Jadi kita punya problem gitu kan. Lalu kemudian kita punya solusi. Nah, bisa juga sebenarnya problem itu dicari sebabnya. Nah, sebab itu bisa dibahas di isi. Apa sih penyebabnya? Lalu apa solusinya? Itu juga bisa. Gitu. Jadi ada tahapannya. Monggo silahkan bebas. Atau langsung gitu kan. Ini problemnya, ini solusinya. Juga silahkan. Faktanya solusinya di sistem sekarang. Solusinya dalam Islam. Boleh silahkan. Tapi harus nampak tuh. Pembukaannya dalam pembukaan dalam gaji pengetahuan doa isi sesuai kebutuhan. Doa kafaratul. Oke, sip. Itu. Gali pengetahuan. Oke, audien. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang masuk ke langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga setelah dibikin tuh ya alur materinya dari pembuka, isi dan penutup, langkah yang ketiga dari materi biar menggugah, coba kontekstualkan dengan audien. Maksudnya kontekstualkan dengan audien itu apa? Buat materi itu menjadi dekat dengan mereka. Buat materi itu menjadi ini gue banget gitu. Dengan cara apa? Dengan contoh-contoh yang dekat dengan mereka. Jadi bukan hanya sekedar teoritis gitu. Tapi ada real contohnya. Misal, dalam pemilihan judul saja itu kita sudah harus memulai mengkontekstualkan topik kita dengan siapa audiennya. Contoh misalkan beberapa tahun yang lalu saya bikin kajian perkantoran bersama Ustadz Fatih dan Ustadz Felix tahun 2013 kalau tidak salah saat itu. Lalu 2016 atau 17 kita bikin 12 tema kajian perkantoran. Nah, kurang lebih awalnya begini, hakikat hidup manusia di bla 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 gitu kan, tentang keterikatan terhadap hukum syara, jalan hidup seorang muslim, tentang pilihan, tentang dakwah Islam. Pertanyaannya, ini sudah kontekstual nggak dengan perkantoran? Sudah atau belum? Kira-kira sudah atau belum? Kalau judul-judul seperti ini belum. Maka coba perhatikan, pelajari siapa sih yang menjadi audien kita. Oh, perkantoran. Di perkantoran itu seperti apa sih lifestyle-nya, kebiasaannya, bahasa yang sering digunakan. Bukan keren-kerenan menggunakan bahasa asing, enggak.
tapi coba mendekat kepada yang menjadi kebiasaan mereka. Itu yang disebut dengan kontekstual. Maka tema kajian perkantorannya kita rubah dengan apa? Contoh misalkan, hakikat hidup manusia saya rubah judulnya menjadi Accomplish the Mission. Kekuatan spiritual tinggal di bahasa Inggriskan menjadi spiritual power. Hakikat keimanan saya ganti menjadi unlimited belief. Qadha dan qadar saya rubah menjadi the secret of destiny. Khauf dan roja saya rubah menjadi act in spite of fear. Hidup berkah, living abundant. Kemuhasabah dengan prognostication in life. Kepribadian Islam dengan amazing personality. Keterikatan terhadap hukum syara diganti dengan the Muslim's way. Jalan hidup Muslim, play to win. Sebenarnya hidup mulia atau mati syahid, gitu kan? Tapi kita rubah judulnya menjadi play to win. Pilihan, think both. Dakwah Islam, care and share. Beda nggak rasanya? Itu yang disebut dengan mengkontekstualkan materi kita dengan siapa audien. Tapi jangan coba-coba pakai unlimited belief. Siapa audiennya? Ibu-ibu, para buruh pabrik di sebuah desa terpencil. Nah, itu jangan. Itu namanya nggak kontekstual. Gitu. Oke, bisa difahami sampai di sini? Nah, sama juga misalkan kayak tadi tuh ada materi akidah bisnis coaching. Judulnya kekuatan visi akidah landasan kebangkitan, teori berpikir 1, teori 2, pemecahan akidah, tujuan hidup manusia, qadha qadar, hidayah dan kesesatan, makna tawakal, makna rizki, mata kematian, kedudukan doa. Bentar. Ini audiennya siapa sih? Oh, ini audiennya para pengusaha. Saya bilang, boleh nggak judulnya saya ganti dikit aja dengan begini. Kenapa saya pilih dengan bahasa Inggris? Karena judul kajiannya pun bahasa Inggris gitu loh. Masa judul kajiannya akidah bisnis coaching tapi ke bawahnya tentang hakikat apa? Asa nggak nyambung ya, saya bilang gitu ya. Coba kontekstualkan. Kan menjadi rasanya berbeda. Oke. Tentang sirah pun begitu. Coba cari judul-judul yang lebih menarik, yang konteks dengan kekinian, konteks dengan audien, relate dengan keseharian mereka. Dan bisa tuh dibuat, carilah gitu kan. Harusnya aku bukan dia. Oh, itu pasti tuh relate-nya dengan anak-anak yang sedang galau gitu. Pak Arpani nggak mungkin gitu kan. Harusnya aku bukan dia. Bingung apaan sih? Gitu. Kenapa? Karena nggak kontekstual dengan Pak Arpani gitu. Tapi dengan misalkan Mbak Jessie gitu kan, dengan siapa? Jamila, ini pasti cocok. Wih, harusnya aku bukan dia. Oh, yes, Ustaz. Oh, gitu kan. Itu pasti cocok. Kenapa? Konteksnya sesuai gitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Gitu. Nah, terkadang kita suka maksain, tapi kan ini bagus Ustaz. Iya, bagus menurut siapa? Bagus untuk siapa? Oke? Nah, termasuk juga ketika kita nyusun materinya, memberikan contoh-contohnya, carilah contoh-contoh yang relate dengan audiennya, yang dekat dengan audien. Ini tantangan tersendiri. Maka perlu ditulis gitu kan. Iya ya, ini udah cocok belum ya? Gitu. Tadi sore habis duhur saya ngisi itu kan. Itu saya nyiapin dari malam jam 1:30 sampai subuh ke materinya. Saya siapin materinya apa ya gitu kan, emotional wrappingnya apa ya gitu. Saya otak-atik gitu kan dari jam 2 itu. Ya Allah apa gitu, sampai dengerin lagi guru-guru yang lain menyampaikan. Kayaknya ini deh gitu. Oke deh, bikin alurnya dulu. Oke, bikin slide-nya. Subuh selesai saya kirim ke panitia. Kok Ustaz mendadak banget sih? Iya gitu ya. Akhirnya saya kirimkan ke panitia.
Sudah sampai sana, saya cek lagi gitu kan, saya renungin lagi, saya tambahkan ini deh, sampai tambahkan ini deh. Dan kemudian saya berpikir ketika di slide ini saya ngomongin apa ya, contoh-contohnya apa ya, sehingga karena saya berbicara di hadapan pengusaha, berarti contoh-contohnya harus berhubungan dengan dunia mereka. Itu yang disebut dengan kontekstual, gitu ya. Betul Bu Dewi, Bu Ike ya. Kalau ngisi mama pebisnis ya harus tahu dunia bisnis online, harus tahu tuh Shopee, Tokopedia gitu kan, Bukalapak ataupun apapun, dan istilah-istilah di online shopping. Dia harus tahu, harus ngerti, dan kita bisa memberikan contoh kalau kita ngerti gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa pembicara itu harusnya memberikan servis pelayanan. Itulah, belajarnya harus lebih, carinya harus lebih gitu. Jangan jadi pembicara yang malas gitu kan, mempelajari audien kita. Oke? Sampai di sini bisa difahami? Ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup? Sampai di sini aman? Di pasar pagi gimana ya? Perhatikan tuh kondisi di pasar. Faktanya seperti apa, masalahnya seperti apa, ininya. Dan sehingga kita tahu. Gitu. Saya suka ngisi kajian guru-guru di sekolah, suka bingung pembukaan dan cari materinya. Coba cari. Kalau guru itu masalahnya apa gitu. Di sekolah itu masalahnya apa, problemnya apa. Gitu. Kalau guru itu di rumah ada nggak sih masalah apa gitu, cari coba, dan itu bisa menjadi pembuka yang sangat baik gitu. Tinggal kita cari atau kita rasakan sebagai guru juga gitu kan. Oh iya ya. Tipsnya kudu rajin. Itu dia, rajin. Sebenarnya tadi saya bilang mau rajin sih, cuma udah keduluan. Oke, itu langkah yang ke-3. Langkah yang keempat, agar materi kita menggugah memang perlu divisualkan dengan menarik. Visual itu nggak selalu harus slide ya. Nggak. Slide itu salah satu. Tetapi seperti saya sampaikan di Art of Dakwah, ya, khususnya di private class, tubuh kita itu adalah sumber visual terbaik saat kita berbicara. Ya, apa yang menjadi sumber visual terbaik? Tubuh kita. Wajah kita, tangan kita, tatapan mata kita, semuanya. Itu bisa menjadi visual yang terbaik. Mau pakai slide boleh nggak? Boleh, silahkan. Itu menambah lagi visual. Menambah lagi poin. Tapi hati-hati, jangan sembarang bikin slide. Gitu Kang Ramli. Jangan hanya minta slide, bikin. Saya nggak tahu untuk besok masih minta nggak. Kita lihat ya bagaimana perjuangannya Kang Ramli. Masih, Ustaz. Oh masih. Biar Ustadz aja yang begadang. Oh gitu. Tega ya antum ya. Oke, jadi buat visualnya. Dan visual yang terbaik itu adalah tubuh kita. Nah, yang terakhir, berlatih dan belajar. Jadi jangan sampai kita itu berhenti berlatih, berhenti belajar ketika kita berbicara, ketika kita menyiapkan materi. Saya itu kalau misalkan lihat ya, slide-slide saya tahun 2013, kebetulan ada hard disk gitu kan, iseng gitu kan, buka gitu kan, ketawa sendiri gitu, ya Allah materi kau gini, culun banget, cupu banget gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Itu hargai sebagai sebuah proses pembelajaran kita di tahun 2013. Ketika sekarang, oh begini. Dan jangan bangga kalau hari ini kita sudah bisa bikin materi begini. 5 tahun yang akan datang, kita pun akan menertawakan juga hasil apa yang kita buat hari ini. Betul kan? Itu yang namanya bertumbuh gitu. Tapi kalau misalkan flat gitu kan, dari 2013 begini, 2015 begini, 2020 begini, 2022 begitu, itu namanya terlalu istiqomah dalam ketidak berkembangan hidup kita.
Begitu. Jadi kadang kita perlu melihat ke belakang gitu, openingnya begini gitu kan, judulnya begini gitu. Ya Allah, ih malu-maluin kalau sekarang begitu gitu. Tapi saat itu, wow keren banget gitu. Jadi saya ingat tadi malam kan, ada sebuah gedung besar di Bogor, Bapak Ibu. Soundnya itu kata Kang Ramli keren banget. Ini sound terbaik di tahun 2009. Cuma sayang sekarang sudah tahun 2022. Sudah ketinggalan zaman, sudah beda. Sama kita juga begitu, materi juga begitu. Maka jangan berhenti untuk berlatih dan belajar. Latihannya di mana? Ada yang iklan di private class Art of Dakwah. Hatur nuhun, salah satunya. Saya akan contohkan misalkan bagaimana memberikan solusi. Contoh misalkan, ini salah satu materi kajian saya yang saya buat, judulnya Sakinah Bersamamu. Dari mana saya membuat ini? Filosofinya adalah dari problema yang dihadapi oleh para audien, para keluarga. Kenapa saya pernah didatangi oleh sepasang suami istri yang mau cerai gara-gara begini. Oh, ternyata sakinah itu harga yang mahal. Betul kan? Sehingga memudahkan orang begini dan begitu. Lalu kemudian suami istri tersebut saya dampingi, saya nasihati, saya ajak ngobrol, dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini masih bersama, dan alhamdulillah sudah dikaruniai buah hati. Senang banget. Berarti mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu memberi solusi. Padahal saat itu suami istri itu udah mau cerai gitu. Masih, kamu juga, wah udah berantem di hadapan saya, berantem kan ini. Nah, kira-kira kalau topik yang mau kita angkat, solusi yang mau kita angkat tentang sakinah bersamamu, itu kan berarti tentang problem suami istri keluarga. Gitu. Kita coba bikin alurnya yang kontekstual dengan audien kita. Maka cara membuat openingnya tinggal ditambahkan dengan data bahwa betapa banyaknya angka perceraian. Betapa besarnya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Dan seakan-akan, ya juga ya, aduh. Dan saya pasti akan sampaikan, ibu, bapak, perceraian tidak mengenal lama usia pernikahan. Ada yang baru seminggu cerai, ada yang baru sebulan cerai, ada yang baru setahun cerai, ada yang bahkan sudah 25 tahun pun bisa bercerai. Kok bisa? Karena kehilangan yang namanya sakinah. Jadi merasakan, oh iya ya saya juga, gitu. Barulah kemudian kita berikan solusinya. Apa solusinya? Baru tuh disampaikan. Gitu. Jadi ada konteks yang kita berikan kepada audien bahwa materi yang kita sampaikan itu memberi solusi. Materi yang kita sampaikan itu bisa memberikan pencerahan. Itu yang disebut dengan menggugah gitu. Jadi bukan hanya sekedar baik ibu-ibu rumah tangga yang harmonis, oke? Tapi bahasanya teori semuanya. Nggak ada contohnya, nggak ada dikontekskan dengan masalah keseharian di keluarga. Kayaknya materi itu di atas awan gitu kan. Idealis banget gitu kan. Itu juga tidak bagus. Kenapa? Karena nggak ada real yang terjadi di tengah-tengah problema audien. Sehingga merasa, itu kan gitu. Sehingga tidak solutif. Gitu ya. Sampai ini bisa dipahami? Nah, tinggal kemudian kita, jadi materinya gimana? Ya coba dilatih, direnungkan, cari problemnya, kemudian cari solusinya. Jadi berat dong bikin materi itu. Ya iya, makanya mudah-mudahan pahalanya juga besar. Oke? Contoh lagi yang tadi misalnya di kajian perkantoran. Ini judul kajian perkantoran, salah satu kajian perkantoran saya tentang unlimited belief. Tadi saya sudah sampaikan, unlimited belief itu tentang hakikat keimanan.
karena pesertanya itu adalah perkantoran, maka berarti dikontekstualkan dengan perkantoran. Gitu. Bisa misalkan konteksnya tentang internet unlimited. Wah, kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu gitu kan diberikan paket oleh kantor gitu kan, internet unlimited, kira-kira seneng nggak? Seneng gitu kan. Khawatir kehabisan nggak? Enggak gitu. Bla bla bla. Kenapa unlimited? Gimana kalau yang unlimited itu belief kita, keyakinan kita? Saya kasih contohnya misalkan, coba misalkan, kenapa Pak Polisi kok bisa tahu siapa yang bawa SIM dan siapa yang nggak bawa SIM? Apakah Pak Polisi punya ilmu batin? Enggak. Pak Polisi itu punya ilmu yang membaca. Kenapa? Karena kalau Anda bertemu dengan polisi di depan non jauh di sana akan ketahuan siapa yang bawa SIM dan yang tidak. Kenapa? Karena kalau nggak bawa SIM, aduh, ini pasti ditilang. Itu kan keyakinan gitu. Dan itu akan nampak dalam kehidupan. Itulah belief. Nah, itu kan ada konteksnya gitu. Pulang kantor, karena perkantoran gitu loh. Tapi kalau misalkan pesertanya itu di perkampungan, misalkan ibu-ibu lagi mau ke pasar, contohnya bedain gitu loh. Jangan misalkan ibu-ibu ketika pulang kantor, pulang kantor nggak punya kantor mas, gitu. Nah, ini terjadi penolakan. Itulah namanya akidah. Nah, keimanan itu apa? Keimanan terhadap dikasih lah tahu lah bagaimana iman terhadap Allah, bla 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 bla. Untuk menguatkan lagi misalkan bisa juga ditambah, jangan sampai keimanan kita kalah oleh keyakinan kita dengan rice cooker. Oh, itu lebih gitu. Apa sih maksudnya gitu. Iya loh Bu, kita lebih yakin sama rice cooker dibandingkan sama Allah. Ceritain gini. Itu dalam rangka apa? Membangun konteks. Nah kan judulnya Thoriqul Iman kan gitu. Sebenarnya itu gitu loh. Gitu. Cuma kita coba buat materi itu menjadi lebih memberikan dampak dan pengaruh. Mudah-mudahan dengan menariknya materi yang kontekstual dengan audien menjadi lebih tertarik untuk menerima dan mengaplikasikan. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, tinggal teman-teman berlatih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya serahkan lagi kepada Kang Ramli. Itu dulu dari saya sebagai awalan pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada penasaran, Sad, apa maksudnya Magicom rice cooker dengan keimanan, Sad? Oh, perlu dijelasin. Ini ibu-ibu penasaran gitu ya, kok bisa rice cooker sama iman pada Allah, Sad? Iya kan begini loh, logikanya gini. Coba, lebih yakin sama siapa? Sama Allah atau sama rice cooker? Jawabannya kan pasti sama Allah gitu kan, bohong. Sama rice cooker, buktinya apa? Tidak ada satupun ibu-ibu yang meragukan rice cookernya di dapur yang punya janjinya apa rice cooker? Mampu mengubah beras menjadi nasi dalam waktu 30 menit bahkan kurang, tergantung merek dan harga. Makanya ibu-ibu setelah beras itu dicuci, dimasukkan ke dalam mesin rice cooker, lalu kemudian dikasih air, diukur 1 ruas jari, ditutup, lalu dicolokin, dicetrekin, setelah itu ditinggalin. Kenapa ditinggalin? Saking yakin. Coba sama Allah, seyakin itukah? Oh kan begitu, nggak begitu doang gitu loh. Gitu. Nah itu mengkontekskan gitu loh, materi itu dengan audien. Itu Kang Ramli. Oke, kalau alumni tes nih alumni tes. Nah ini kalau di private class Art of Dakwah di materi apa nih? Materi tentang apa? Analogi itu Ustaz. Iya. Betul sekali. Analogi. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sahabat atau dakwah, nah silahkan teman-teman semua yang mau bertanya boleh raise hand, boleh melalui kolom komentar. Nah sambil teman-teman semuanya bertanya, nah teman-teman semuanya sambil bertanya masih ada. Oh iya, Kang Devi, kita ada ini Kang Devi ya. Ada
gathering offline ya. Nah, insya Allah teman-teman sahabat semuanya kita akan ada gathering offline Art of Dakwah. Boleh Kang Devi ditampilkan? Oke, sebentar Kang Randi. Kita akan ada gathering offline di Bogor. Bapak Ibu yang domisili Jabodetabek ini wajib banget datang karena kita semuanya sudah rindu offline. Nah, insya Allah kita akan sama-sama hadir dalam acara gathering Art of Dakwah ya, temu kangen bersama keluarga besar Art of Dakwah dan juga para alumni Art of Dakwah. Nggak usah banyak-banyak air, ntar kumpul sayang. Iya, oh iya bener. Oke, maaf ya. Kirain saya dimarahin ya. Ternyata bukan ya. Ya, ini ada gathering Art of Dakwah, tempatnya di Saung Dolken. Bapak Ibu yang sering orang Bogor pasti tahu Saung Dolken, ada di Google Maps juga. Hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 jam 8 sampai dengan 15.30. Nah, Bapak Ibu yang mau hadir, nah kami tunggu kedatangannya. Caranya adalah daftar di bit.ly/gathering AOD ya, ada di bawah Kang Dewi, bantu ketikin Kang. Atau di scan QR code. Dan kita juga mengundang ada Mas Mario Irwinsyah dan juga Mas Wimar Aditya. Kang Asep, bocoran dong Kang Asep, ini acara apa Kang Asep? Acara gathering. Ya ngapain aja di situ? Apa bedanya nih dengan gathering yang lain? Yang pertama tentunya kita pingin ngumpul offline, udah lama, udah 2 tahun kita nggak ngumpul offline. Yang kedua tentu yang namanya menjadi penyuruh kebaikan tidak bisa dan tidak mungkin akan berkembang kecuali kita melakukan inovasi-inovasi. Nah, harapannya nanti kita akan bahas di gathering itu bagaimana inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjadi para penyeru kebaikan yang terus update. Dan yang kedua adalah, yang ketiga adalah terkait dengan networking. Karena mau tidak mau yang namanya penyeru kebaikan itu harus punya network, harus punya kolega, harus punya jaringan, harus punya bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita sehingga itu bisa menjadi kekuatan. Dan ternyata 2 orang, salah satunya Mas Irwansyah dan Mas Wimar itu sudah membuktikan dan bisa berhasil, dan mudah-mudahan kita bisa duplikasi keberhasilan mereka dalam konteks kita menjadi penyeru kebaikan. Begitu. Baik, Masya Allah, mantap banget. Jadi Art of Dakwah memfasilitasi ya para penyeru-penyeru kebaikan gitu ya untuk sama-sama menyeru kebaikan bareng-bareng. Saya di Medan jauh banget. Nah, di sini juga ada Mbak Jessi ya. Mbak Jessi jadi ya dari Palangkaraya ya ke Bogor ya. Halo Mbak Jessi, jadi ya. Ya, ini beberapa teman-teman, baik. Beberapa teman-teman juga nih ada yang dari luar kota, nah pergi ke Bogor gitu ya, insya Allah ya. Kak Syifa ke Indonesia, Kak Syifa temu kita itu ya. Nah ini untuk umum ya, ini untuk umum gitu ya, temu kangen keluarga besar Art of Dakwah bersama para alumni dan juga seluruh teman-teman yang tergabung di grup Art of Dakwah gitu ya. Seperti itu. Dan juga teman-teman semuanya, kita akan mulai kembali setelah kemarin bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Bulan ini kita belum membuka, kurang lebih 3 bulan membuka kelas private class Art of Dakwah. Kabar gembira. Nah, ini dibuka kembali. Insya Allah kita akan mulai setelah gathering Art of Dakwah tanggal 26 dan kita akan mulai private class Art of Dakwah tanggal 1 Juli. Kabar baiknya adalah nih Ustaz Asep, baik banget itu ya. Untuk teman-teman yang daftar private class Art of Dakwah, private class Art of Dakwah batch lupa saya batch berapa ya, batch 11 12 ini kelamaan, berarti ya kelamaan nggak buka lagi ya. Private class Art of Dakwah batch 12 sudah 12 angkatan Bapak dan Ibu semuanya. Per angkatan itu ada 40 sampai dengan 50 alumni.
Nah, Bapak Ibu semuanya yang ikutan private class Art of Dakwah itu free mengikuti, ada tiket khusus untuk Bapak dan Ibu semuanya mengikuti gathering Art of Dakwah, gathering offline ya, Art of Dakwah di Bogor. Nah, langsung saja dikontak Kang Devi. Kang Devi ya untuk informasi private class tanggal 1 ya. Jadi untuk teman-teman yang daftar private class Art of Dakwah, nah, itu wajib mengikuti. Nah, tiket pesawat khusus ada nggak, Tad? Tiket pesawat khusus, Tad. Gimana nih? Saya ada tiket pesawat khusus nggak? Kayaknya ada ya. Cari di tiket.com. Biasanya suka ada kode voucher khusus itu ya. Dari Jayapura, Masya Allah. Ya berarti ikut ini aja, private class ya. Nah, jadi yang ikutan private class, yang daftar private class Art of Dakwah batch 12, nah Bapak Ibu free mengikuti gathering Art of Dakwah. Ya, informasinya ada di private class Art of Dakwah. Apa aja yang dipelajari di private class Art of Dakwah? Nah, di situ ada teman-teman semuanya, di situ ada semuanya. Jadi intinya di kelas itu kita belajar nah bagaimana seni berbicara yang menggugah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nanti silahkan diklik, dilihat-lihat di website artofdakwah.com/private class. Nah teman-teman semuanya bisa lihat apa saja yang dipelajari di tempat itu. Yang belum ikut private class bagaimana? Yang belum ikut private class, nah juga boleh ikutan gitu ya. Nah nanti ada biaya untuk ini langsung ke WA. Nanti ada biaya cukup untuk bayar tiket masuk ke tempatnya aja gitu ya, karena kita dari pagi sampai dengan sore hari gitu ya, dari jam 8 sampai dengan jam 16.30. Nah, itu masih teman-teman semuanya jam 8 sampai dengan jam 16.30 ya. 16.30 insya Allah teman-teman semuanya itu kan ada 2 kali snack dan juga 1 kali makan siang. Kita maksimalkan ngaret-ngaret sampai dengan maghrib insya Allah gitu ya. Nah teman-teman semuanya boleh ikutan, yang belum ikutan private class juga nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi baiknya ikutan private class dulu gitu ya. Nggak ikut pun nggak apa-apa gitu ya. Ini artofdakwah.com/private class AOD ya. Nanti silahkan dihubungi Kang Devi ya. Nah Kang Devi lagi baik banget khusus untuk teman-teman semuanya yang daftar hari ini, yang datang hari ini. Nah nanti dapat harga khusus dari Kang Devi. Kalau nggak salah diskonnya 50% ya Kang Devi ya. Ya Kang Devi lagi baik ya. Kalau nggak salah diskonnya masih 50% ya teman-teman semuanya. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz ya yang masuk. Nah, kalau bisa raise hand nggak apa-apa. Izin bertanya Ustaz dari Mas Hadi Sanusi. Bagaimana mengatur emosi? Atur emosi ketika menyampaikan materi lebih tenang dan menyenangkan gitu ya. Memang kadang saya juga suka emosi. Ya, iya. Emosi itu kan sebenarnya kan respon ya, respon terhadap sesuatu, respon terhadap kejadian. Maka memang yang harus kita lakukan adalah tidak langsung reaktif gitu. Kita belajar menjeda, kita belajar pause. Jadi ingat materi membelah hikmah ya. Kita belajar menjeda, kita belajar pause gitu. Kita tidak langsung reaktif, itu saja gitu. Nah, semakin kita belajar diam sebentar sebelum kita memberikan respon gitu kan, itu pasti tidak reaktif. Tapi kalau misalkan kejadian langsung reaksi, kejadian reaksi, itu namanya reaktif. Dan itulah kemudian, saat itulah kemudian emosi kita menjadi tidak terkendali. Nah, caranya adalah dengan diam, lalu pikirkan akibatnya, pikirkan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa memberikan reaksi yang respon yang terbaik. Yang kedua, tentunya selalu minta kepada Allah. Ketika kita berbicara, kadang nyulut emosi, ya Allah, saya kan bicara untuk Engkau ya Allah, bukan bukan hanya buat popularitas, buat ini, buat itu, bukan kan, semuanya itu hanya karena Engkau ya Allah. Maka bantu hamba ya Allah agar bersih niat ini sehingga tidak terpancing emosi. Gitu. Jadi semakin orang itu tenang, itu menunjukkan dari kematangan niatnya. Allah alam. Ini masih emosi nih Ustaz nih. Bagaimana mengatur emosi dan gerakan tangan?
Gerakan tangan yang berlebihan. Oh, dia lebih ke arah gestur, Ustaz. Dia gerakan tangan yang berlebihan saat menyampaikan materi. Ya, yang pertama harus sadar dulu kalau kita punya gerakan-gerakan yang kita berlebihan. Yang kedua adalah coba dikurangi frekuensinya. Gitu. Jadi harus ada terapi ya untuk mengurangi frekuensi dari gerakan-gerakan yang berlebihan itu. Sama seperti misalkan ketika kita berbicara, kita sering berulang mengatakan apa namanya. Nah, itu bisa dilatih dengan apa? Dengan merekam, lalu perhatikan ada berapa kata apa namanya yang kita nggak sadar. Lalu segera sadari. Lalu ketika kita sudah sadari, coba kurangi. Bukan dihilangkan, kurangi dulu. Step by stepnya. Sehingga suatu saat kita berbicara lebih berhati-hati ketika mau mengatakan apa namanya. Iya ya, tadi salah, slip tongue tuh kan itu kan. Jadi kita jadi ngerti. Nah, sama dengan gestur juga begitu. Ya, jadi kita harus sadar dulu gestur kita, lalu kemudian kita latih. Latihnya gimana? Bisa di hadapan orang, bisa di hadapan kamera, lalu direkam dan kita nonton lagi. Itu. Baik ya, slip tongue ya, bahasa aslinya tong slip ya. Ya, berapa hari Tats private class? Oh iya, Ustaz, berapa hari private class, Tats? 6 hari. Masing-masing satu sesi. 6 sesi. Biasanya sih dapat bonus jadi 7 sesi. Biasanya sesi terakhir full 1 minggu saja. Yes. Sabtu dan Minggu maksudnya. Iya, jadi ada 6 pertemuan, pertemuannya itu setiap hari Jumat dan juga setiap hari Sabtu malam ya, jam 20.00 sampai dengan jam 22 sampai jam 10 malam, gitu ya. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu, ya, selama 6 kali, berarti 3 kali Jumat, 3 kali Sabtu, 3 mingguan ya, kita di weekend, seperti itu ya. Berikutnya ada Mbak Tri dari Medan. Silakan Mbak Tri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan saya ketika seorang penyeru dakwah ya, pendakwah kan. Kenapa lebih banyak ke nafsiyah? Artinya audiens itu lebih ngenanya ke nafsiyahnya dibanding mindset berpikir dia gitu. Artinya nafsiyah dulu yang diambil gitu. Artinya gimana ya Ustaz ya? Kayak saya berpengalaman gitu Ustaz, kan ada beberapa ibu-ibu gitu. Dia lebih ke nafsiyahnya dibanding untuk mindset berpikir dia biar berubah gitu. Itu bagaimana penjelasannya? Syukran Ustaz. Ya, kasih. Sebagai awalan nggak masalah. Dari manapun, baik nafsiyah maupun fikriyah. Tapi harus imbang. Nafsiyahnya kena, fikriyahnya pun kena. Kenapa? Karena nanti kalau nafsiyah terus, nanti ketika diajak mikir, hang. Atau fikriyah terus, akhirnya jadi kering hatinya. Jadi dua-duanya harus imbang. Ya, dua-duanya harus tetap disupply, ya, baik itu yang nafsiyah maupun yang fikriyah. Memang untuk awalan pembuka itu biasanya lebih dapat dengan tema-tema nafsiyah. Tapi nanti di tema-tema nafsiyah pun bisa ditambahkan dengan sedikit sentuhan pikirnya, gitu loh. Jadi nggak semata-mata pure nafsiyah. Itu tinggal kita mengolah materinya saja, Bu, ya. Jadi itu bisa kok, misalkan tentang zikir. Zikir. Karena misalkan ada tuh salah satu guru saya, dia membahas tentang kematian, zikrul maut. Gitu. Tapi ujung-ujungnya tentang bagaimana penerapan syariah dalam negara. Coba apa hubungannya zikrul maut dengan penerapan syariah dalam negara? Itu kan dari nafsiyah ke fikriyah. Gitu. Tapi ternyata bisa dan smooth banget. Gitu. Orang nggak kerasa. Iya ya. Gitu. Jadi itu bisa dimainin. Nah itu yang disebut dengan retorika dalam menyajikan materi. Itu bisa dilatih, Bu, dan bisa dimix. Itu, Bu. Allah alam. Baik, Ustaz. Berikutnya, bagaimana mengatasi materi ngeblank saat menyampaikan materi? Nah, ada solusinya nggak, Ustaz?
Ada. Selain ikutan private class. Ada. Kalau ngeblank doa sama Allah. Oh. Gitu. Minta sama Allah gitu. Lupa ya gitu ya Allah. Jadi sambil kita bicara itu sambil doa sama Allah gitu. Atau yang kedua, setelah kita berdoa, tentunya kita lakukan interaksi. Untuk apa? Menurunkan tingkat stres pikiran kita karena lupa itu. Karena semakin kita tertekan dalam stres akan semakin banyak yang lupa. Nah, cara meredakan tingkat stres kita adalah dengan berinteraksi, bertanya, ngobrol dengan audien. Padahal sebenarnya saat itu kita sedang lupa. Gitu aja. Sebenarnya kalau ingat nggak akan lupa sih, Sat. Sebenarnya sih kalau nggak pernah ingat nggak akan lupa juga. Iya betul ya. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Ustadz Mahani, dari Pak Mahani nih. Saya Ini bacakan ya Kang Ramli ya. Yang atas dulu, Sat. Bagaimana mengurangi kata tidak penting? Nah, ini lebih atas lagi nih. Nah, ini ada pertanyaan nih Kang Ramli ya dari Pak Mahani atau Ibu Mahani, saya nggak tahu, mohon maaf nih kalau salah. Ustadz apa yang Ibu Mahani, maaf. Ustadz apa Ustadz yang jawab, bukan saya yang baca. Saya yang baca kan, harus ada inovasi ya. Ustadz apa yang apakah saya harus mengkontekstualkan judul jika pembahasannya lagi mengkaji hadis arba'in? Nah, silakan. Harus. Harus atau enggak aja kan? Iya. Makasih. Udah itu aja. Saya kan hanya membacakan pertanyaan. Ya, kalau dari materi yang tadi tergantung audiensnya, Bu ya. Gimana, Sad? Kalau hadis arba'in misalnya judul tentang cinta biasanya ya, la yu'minu ahadukum. Nah, biasanya seperti itu. Tergantung dengan audiensnya. Ya. Gitu saja. Maksudnya lagi ngebedah gitu, Tat. Jadi memang dia berseri gitu. Jadi memang pembahasannya tentang kajian hadis arba'in. Jadi kan itu kan setiap hadisnya kan satu hadis ini tentang hadis ini, apa kita harus mengkontekstualkan juga? Oh iya, Bu. Ketika membahas hadis, kontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari audien. Misalkan ketika membahas hadis tentang niat, maka ambillah contoh-contoh niat yang berkaitan dengan keseharian audien. Itu yang disebut dengan kontekstual. Sehingga hadis itu bukan hanya sekedar pembahasan tentang hadis gitu loh, tapi itu punya solusi gitu. Menjadi solusi. Maksudnya Ustadz Afwan, judulnya maksudnya. Judulnya bebas tentang gitu. Niat gitu. Berarti nggak harus kita kontekstualkan ya. Ya kan tidak hanya dari judul kan, tadi saya bilang bisa dari contoh. Ya, alangkah baiknya dari judul juga bisa di set up gitu kan, membahas hadis arba'in yang pertama gitu, tapi judulnya apa itu kan nggak masalah gitu kan, inspirasi dari hadis arba'in 1, 2, 3 dan seterusnya gitu, Bu gitu. Tapi yang terpenting itu adalah mengkontekstualkan dari sisi bagaimana pesan yang ada di dalam hadis itu, biar itu tidak sekedar bahasan ilmiah gitu kan, urusan itu ilmu hadisnya, tapi menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan sehari-hari audien. Gitu. Nah, maka kita harus cari itu ya, dari hadis ini kira-kira apa yang relate-nya dengan kehidupan sehari-hari audien. Misalnya bahas tentang niat, Sad. Audiensnya profesional, karyawan. Nah, kira-kira judulnya apa, Sad? Judulnya nggak apa-apa tentang niat. Kalaupun misalnya kita nggak kontekstualkan judulnya, tapi contohnya itu harus diriletkan dengan kehidupan keseharian karyawan. Berarti niat bekerja gitu ya? Iya, jadi contoh-contohnya tentang itu. Misalkan ketika kita berangkat dari rumah nih, mau bekerja pagi nih jam 8. Coba, nggak akan menjadi pahala tuh kalau nggak diniatin untuk ibadah. Misalkan kayak gitu. Biar mereka ngerasain, oh iya ya gitu. Untuk judulnya itu pilihan. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ibu Mahani ya. Oke, dari Ibu Erwina. Ustadz, bagaimana caranya mengatasi bila sedang bicara serius di depan umum? Tiba-tiba blank, sama tadi ya? Tadi kan itu saja. Nah, sama pertanyaannya dengan Mbak Yanti ya, jawab sendiri ya.
Kalau saya suka diminta ngisi materi mindset Ustadz. Izin lab Ustadz, izin keluar Ustadz. Oh udah Ustadz, beres berarti. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat Art of Dakwah, alhamdulillah ya Bapak dan Ibu semuanya, malam hari ini banyak banget manfaat yang kita dapatkan dari guru kita Ustadz Asayaf Supriyatna. Mudah-mudahan bisa menambah hazanah communication skill untuk Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya, terkhusus para asatidz semuanya yang mengisi gitu ya, sehingga bisa mempersembahkan materi yang terbaik untuk mad'u dakwahnya. Nah, termasuk Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya yang jadi leader, yang jadi pebisnis gitu ya. Kalau apa yang dibicarakan itu terstruktur, rapih, maka bukan hanya sekedar bicara, pasti bicaranya, sambutannya pasti ada hikmah di dalamnya. Ustadz, sebagai terakhir Ustadz, sebagai penutup dan juga kesimpulan kita pada malam hari ini Ustadz. Sekali lagi yang ingin saya ingatkan bahwa kita sebagai pembicara itu adalah tugas kita adalah memberikan servis yang terbaik. Maka persiapkan materi kita dengan persiapan yang terbaik. Jangan malas menyiapkan materi. Gitu kan. Meskipun betul kita harus berkorban waktu istirahat, berkorban tenaga, pikiran dan sebagainya. Tapi yakinlah di sisi Allah, mudah-mudahan insya Allah ada pahala yang mengalir untuk kita. Maka teruslah bersemangat, berlatih untuk menyiapkan materi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kang Ramlinya kemana malah menghilang? Gitu. Kang Ramli tidur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana. Ya, terima kasih Bapak. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nanti informasi private class dan juga gathering di-share oleh Kang Devi di grup masing-masing ya. Terima kasih Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya. Mohon maaf tadi terlempar. Ustaz. Amin ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Angga Menteri,